Ini supaya saus tartarnya nggak enek ya, jadi ada rasa manis, ada sedikit asam, terus dapat rasa seger juga dari timunnya. Ini supaya rasanya semua balance ya, ada kecut, ada manis, ada asin dari saus nanbannya. Halo Sobat Menjangan, ketemu lagi dengan saya Amelia Wulandari. Sehari-hari saya bekerja sebagai konten kreator di bidang cooking kreator. Jadi setiap hari kerjaan saya tuh nge-share resep-resep yang mudah dan simple yang bisa teman-teman kalian semua aplikasikan di rumah. Nah, hari ini saya akan memasak rice bowl chicken nanban, dan yang paling membuat menu saya hari ini itu spesial, saya akan menggunakan produk dari kecap Cap Menjangan. Di antaranya saya akan menggunakan kecap asin nomor 150, kecap manis Cap Brambang, dan cuka masaknya. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita sekarang langsung masak aja. Kita ke perkenalan bahan dulu ya. Di sini untuk bahan utamanya saya punya paha ayam yang tanpa tulang atau biasanya disebut juga dengan boneless. Sudah saya marinasi kurang lebih selama 4 jam di dalam chiller. Terus ini untuk bumbu marinasinya saya pakai kecap asin dari kecap Cap Menjangan nomor 150, terus ada tepung terigu dan tepung maizena. Untuk deskripsi lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi di bawah, resepnya udah lengkap di situ. Lalu untuk bahan tambahan lain saya ada untuk mayonesnya atau saus nanban. Di sini saya akan pakai parsley, terus kita punya timun, lalu ada bawang bombay, ada sedikit susu kental manis, terus ada telur rebus yang sudah saya rebus kira-kira 3/4 matang. Untuk bahan pelengkap lain saya punya lada, garam, gula, dan kaldu jamur. Untuk bahan saus nanbannya di sini saya punya kecap asin dari Cap Menjangan yang nomor 150. Terus nanti saya juga tambahkan kecap manis Cap Brambang. Lalu supaya nggak enek-enek juga saya nanti akan tambahkan cuka masak, semuanya dari produk-produk Cap Menjangan. Nah, sekarang kita bisa langsung untuk ke proses memasaknya ya. Minyaknya udah panas, kita bisa langsung masukkan ayamnya ya, digoreng aja, apinya sedang-sedang aja supaya ayamnya matang sampai ke dalam. Sambil nunggu ayamnya kita bisa mulai untuk bikin saus tartarnya. Di sini kita punya telur ayam yang sudah direbus, ini kita hancurkan aja. Kalau punya alat mash di rumah boleh dipakai, kalau nggak punya bisa pakai garpu kayak yang saya lakukan hari ini. Kalau telurnya kira-kira udah kasar, kita bisa mulai tambahkan untuk memasukkan mayonesnya. Mayonesnya dulu dimasukkan, lalu disusul dengan susu kental manis. Kalau kalian suka saus tartarnya lebih manis bisa ditambahkan juga sih. Lalu ada bawang bombay juga dimasukkan secukupnya, kira-kira 1/4 buah yang ukuran kecil ya. Lalu di sini saya ada kira-kira 1 sendok makan timun yang sudah saya potong kotak-kotak dadu kecil. Ada parsley yang sudah di flake seperti ini, kira-kira setengah sendok teh. Di sini saya akan tambahkan sedikit cuka masak dari Cap Menjangan. Jangan banyak-banyak, kira-kira 3 tetes saja. Ini supaya saus tartarnya nggak enek ya, jadi ada rasa manis, ada sedikit asam, terus dapat rasa seger juga dari timunnya. Bisa ditambahkan sedikit lada dan garam ya teman-teman, kira-kira 1 jumput aja cukup sih, biar rasanya lebih balance juga. Kalau udah tinggal diaduk-aduk, terus tartar mayo kita udah selesai. Kalau tartar mayonya udah selesai, kita bisa lanjut cek untuk gorengan ayam kita. Untuk ayamnya sekarang udah mateng. Kalau udah mateng kecoklatan, terus sudah crispy juga untuk kulitnya, bisa diangkat ya. Terus kita tiriskan dulu. Sambil nunggu ayamnya agak sedikit dingin supaya bisa kita tuangi saus tartarnya, kita akan buat saus nanbannya dulu. Sekarang kita akan buat untuk saus nanbannya. Di sini saya akan langsung pakai untuk kecap asin nomor 150 dari Cap Menjangan. Kira-kira untuk takarannya 3 sendok makan ya. Tapi untuk sausnya bisa kalian sesuaikan juga dengan banyaknya ayam yang kalian gunakan. Nah, di sini saya sudah panaskan 3 sendok makan kecap asin nomor 150 dari Cap Menjangan. Lalu kita tambahkan kecap manis Cap Brambang juga, kira-kira 1 sendok makan.
Lalu kita akan tambahkan sedikit cuka masak dari cap menjangan juga, dikit aja, kira-kira 3-4 tetes supaya ada rasa kecut-kecutnya sedikit di saus nanban kita. Terakhir kita masukkan sedikit gula ya, kira-kira setengah sendok makan. Ini supaya rasanya semua balance ya, ada kecut, ada manis, ada asin dari saus nanbannya. Tinggal dimasak aja sampai gulanya larut. Kalau gulanya larut berarti sudah siap untuk dipakai. Kalau kalian rasa sausnya terlalu kental atau terlalu terkaramelisasi, kalian bisa tambahkan sedikit air. Tapi kalau sudah pas berarti tidak usah ditambahkan juga tidak apa-apa. Untuk airnya bisa ditambahkan kira-kira 1 sendok makan ya. Kalau gulanya sudah larut berarti saus nanbannya udah siap dipakai. Sekarang kita akan lanjut untuk plating. Untuk ayamnya di sini akan saya potong dulu. Bisa sesuai selera ya untuk besar potongannya. Lanjut kita susun di piringnya. Karena ini kita judulnya rice bowl, jadi sudah saya siapkan nasi putih dengan garnish sayuran curly lettuce. Untuk ayamnya bisa kita susun dulu di atas nasinya. Nanti kita siram saus nanbannya, baru terakhir kita taruh tartar mayonya di atasnya. Kalau ayamnya sudah disusun begini, kita siap untuk beri sedikit saus nanban di atasnya. Terakhir kita taruh di atasnya tartar mayo yang sudah kita buat tadi. Tidak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Oke sobat menjangan, rice bowl chicken nanban dari saya Amelia Wulandari sudah selesai. Kalau mau masak enak di rumah, jangan lupa kecapnya pakai produk-produk dari kecap cap menjangan. Terima kasih.